Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Vicky Andani. Pada video kali ini saya masih akan membahas mengenai 360 feedback. Jika pada video-video sebelumnya kita telah membahas seperti dengan adanya manajemen talenta, pengembangan kepemimpinan atau leadership development, kemudian ada yang namanya kinerja tim atau team performance. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan organisasi atau organizational development, yaitu dengan 360 feedback. Oke, baik, langsung saja. Jadi 360 feedback dapat membantumu membawa perubahan di dalam organisasi. Pada dasarnya, feedback pada level organisasi masih merupakan feedback pada level individu. Daripada mencoba untuk mengubah budaya organisasi untuk membentuk individu di dalamnya, lebih baik kamu fokus terhadap individu-individu di dalamnya untuk mengubah budaya organisasi. Agar 360 feedback efektif digunakan untuk pengembangan organisasi, maka kamu perlu mengintegrasikannya ke dalam berbagai hal, mulai dari komunikasi sampai dengan proses pengembangan untuk memastikan kemampuan organisasi dalam melakukan pivot atau perubahan arah tujuan dan beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan langkah-langkah dari 360 feedback 360 feedback tersebut. Nah, langkah pertama dalam menggunakan 360 feedback guna pengembangan organisasi adalah meyakinkan setiap pihak terkait manfaat yang didapatkan dari penerapannya. Nah, jika kamu adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan, paparkan kepada leadership teams yang kamu pimpin akan niat atau maksud dibalik penerapan metode baru ini agar mereka dapat membawa pesan ini dengan jelas kepada tim mereka masing-masing. Dalam mengimplementasikan sistem baru, pastikan bahwa kamu dapat menjawab segala pertanyaan serta keraguan yang dimiliki oleh anggota tim yang memiliki peran terhadap kesuksesan program ini atau berpengaruh oleh penerapannya. Buat mereka merasa dilihat, didengar, dan berharga dalam prosesnya, dan izinkan mereka untuk membantumu. Ya, yang kedua atau langkah kedua adalah mengatur ekspektasi tentang seberapa lama keteguhan komitmen dibutuhkan. 360 feedback merupakan sebuah sistem yang bersifat jangka panjang, terus berlanjut, dan didesain untuk mendukung pertumbuhan secara terus-menerus. Pada intinya, 360 feedback adalah perubahan gaya hidup untuk sebuah organisasi daripada diet yang berlangsung dalam jangka waktu relatif pendek. 360 feedback membutuhkan konsistensi dan akuntabilitas. Jadi, memastikan bahwa timmu siap untuk menjalankannya secara jangka panjang merupakan hal yang penting untuk menjaga keefektifan dari program 360 feedback ini. Dan langkah ketiga yaitu pastikan bahwa proses 360 feedback diimplementasikan di setiap aspek dari organisasi dan terikat pada tujuan serta sasaran organisasi yang jauh lebih luas. Umpan balik seperti ini efektif untuk menyempurnakan misi organisasi, pengembangan inisiatif-inisiatif berdampak positif bagi sumber daya manusia organisasi, strategi untuk beradaptasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian saya akan membahas mengenai ambiguitas dari para penilai. Nah, kecacatan dari semua sistem terletak pada elemen manusianya. 360 feedback memanfaatkan data dari orang-orang atau perilaku para penilai yang mempunyai peran berbeda yang bekerja sama dengan seseorang atau sebuah institusi yang sedang dinilai. Kualitas penilaian dari para penilai dapat menyempurnakan atau menghancurkan proses dari 360 feedback ini. Jika kamu menerima data yang cacat atau informasi yang terlihat digelembungkan atau kurang bervariasi, masalahnya mungkin terletak pada ambiguitas. Bisa saja para penilai tak memahami penggunaan rating scale atau skala peringkat yang digunakan dalam proses penilaian, atau mungkin mereka bisa saja tak melihat tujuan dari program ini atau tak memahami apa yang sedang diukur. Nah, pada dasarnya pengetahuan adalah kekuatan dan kunci untuk memberantas ambiguitas dengan meningkatkan pemahaman. Seperti yang pertama, yaitu pastikan bahwa para penilai benar-benar memahami apa yang mereka lakukan. Tanyakan kembali kepada mereka apakah mereka paham dengan tujuan dari tugas yang diberikan dan apakah mereka memiliki segala hal yang perlu diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Kamu juga boleh bertanya kepada para penilai, apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada survei masih relevan dengan tujuan secara keseluruhan. Setelah survei diselesaikan, pastikan bahwa mereka telah mengisi jawaban dengan sejujur-jujurnya dan bertanggung jawab atas penilaian mereka masing-masing.
Kedua, periksalah kembali rating scale atau skala peringkat yang digunakan, mengingat ini dapat mempengaruhi keefektifan dari sistem umpan balik organisasi. Pastikan bahwa rating scale memiliki pilihan tidak tahu atau tidak diamati dalam kasus-kasus tertentu. Berikan lebih banyak variasi di sisi positif skala dibandingkan sisi negatif. Contohnya, rating scale bisa dimulai dengan tidak setuju, tidak tahu, agak setuju, setuju, hingga sangat setuju. Ketiga, matangkan pemahaman dari para penilai. Buat mereka paham alasan apa yang mendasari pengumpulan data. Pastikan mereka memahami definisi dari rating factors. Ajari mereka cara yang terbaik untuk menggunakan rating scale sehingga mereka menyediakan umpan balik yang efektif dan konsisten. Terakhir, persiapkan platform perangkat lunak 360 feedback dalam rangka mendukung adanya akuntabilitas dan pengingat untuk memastikan bahwa para penilai telah menyelesaikan seluruh survei. Platform-platform ini juga menyediakan hasilnya secara langsung atau real-time result untuk membantu mengimplementasikan perubahan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, semua hal ini akan membantumu dalam mengeliminasi ambiguitas. Oke, jadi pada video kali ini saya rasa pembahasannya cukup sampai di situ saja. Kemudian pada video selanjutnya saya akan membahas mengenai bias dan kerahasiaan dalam 360 feedback. Selain itu juga termasuk metode analisis barunya yang merupakan part terakhir dari video 360 feedback. Terima kasih.